Halo siswa-siswi sekalian, apa kabar? Selamat datang di mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 11. Pada video kali ini, kita akan belajar materi tentang persamaan trigonometri bentuk kuadrat. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai di dalam video ini adalah sebagai berikut. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian dapat menentukan himpunan penyelesaian persamaan trigonometri berbentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, di mana keterangannya A tidak sama dengan 0. Uraian materi. Persamaan trigonometri terkadang ada yang berbentuk persamaan kuadrat, atau mengharuskan kita untuk mengubah bentuknya menjadi persamaan kuadrat, sehingga penyelesaian bisa kita peroleh dengan menggunakan aturan dalam persamaan kuadrat. Pengubahan bentuk persamaan trigonometri ke bentuk persamaan kuadrat trigonometri memerlukan wawasan kita tentang rumus-rumus identitas trigonometri. Seperti misalnya yang disajikan di bawah ini, yaitu sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1, atau rumus yang lainnya 1 tambah tan kuadrat X sama dengan secant kuadrat X. Jika ada kata persamaan kuadrat, tentu saja diperlukan kompetensi atau kemampuan untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat tersebut, misalnya dalam hal pemfaktoran maupun dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Selain itu, perlu diingat pula untuk rentang nilai sinus dan kosinus adalah sebagai berikut. Untuk sinus rentangnya dari min 1 sampai dengan 1, dan untuk cos rentangnya dari min 1 sampai dengan 1 juga. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Tentukan himpunan penyelesaian untuk persamaan trigonometri cos kuadrat X dikurang cos X dikurang 2 sama dengan 0, dengan atau untuk batas X yang diketahui dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Bisa kita lihat di sini bentuknya adalah bentuk persamaan kuadrat, ya, ada pangkat 2 di awal. Dan untuk menyelesaikan ini kita bisa pakai alternatif penyelesaian yang disajikan di sini. Kita misalkan cos X-nya ini sama dengan P, atau P sama dengan cos X untuk lebih simpelnya, ya, atau lebih sederhananya, supaya tidak sepanjang ini bentuknya. Karena kita misalkan cos X nya sama dengan P, maka bentuk ini semua berubah menjadi P kuadrat dikurang P dikurang 2 sama dengan 0. Ini adalah bentuk persamaan kuadrat dengan variabel adalah P. Di sini kita faktorkan bentuk persamaan kuadrat P kuadrat dikurang P dikurang 2 sama dengan 0. Apakah itu dengan metode pemfaktoran menggunakan rumus ABC, atau dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Nantinya kita akan dapatkan hasilnya dalam kurung P kurang 2 dikali dalam kurung P tambah 1. Jadi ini sama dengan 0, karena di atasnya juga sama dengan 0. Sehingga faktornya yaitu P1 sama dengan 2, atau P2 sama dengan min 1. Di sini kita ingat kembali bahwa P di sini sebagai cos X. Jadi nilai cos X di sini ada 2 karena ada nilai P1 dan P2. Sehingga di sini cos X sama dengan 2, atau cos X sama dengan min 1. Di sini untuk cos X sama dengan 2 tidak memenuhi, karena kita tahu bahwa rentang nilai untuk cos X itu dari min 1 sampai 1, sehingga yang kita ambil adalah cos X sama dengan min 1. Kita peroleh X sama dengan 180 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kemudian kita masukkan nilai-nilai K yang memenuhi. Hasil akhirnya diperoleh X sama dengan 180 derajat, atau himpunan penyelesaiannya adalah 180 derajat. Contoh yang kedua,
Misalkan ada persamaan trigonometri 2 dikurang 2 cos kuadrat alfa sama dengan sin alfa. Untuk nilai alfa diketahui batasnya dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Alternatif penyelesaian, kita tulis kembali soalnya atau persamaan trigonometri yang diketahui. Dari bentuk 2 kurang 2 cos kuadrat alfa ini, kita bisa lihat angka 2 di sini kan sama. Bisa kita keluarkan angka 2-nya. Kemudian yang ada di dalam kurung tinggal 1 kurang cos kuadrat alfa sama dengan sin alfa. Kita ingat kembali rumus identitas trigonometri sin kuadrat x tambah cos kuadrat x sama dengan 1. Kalau misalnya x-nya ini kita ganti alfa, misalnya sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa sama dengan 1, maka untuk 1 kurang cos kuadrat alfa ini sama saja dengan sin kuadrat alfa ya. Kalau kita pindahkan cos kuadrat alfanya dari ruas kiri ke ruas kanan, tanda plus berubah menjadi tanda negatif di sini ya. Kita dapat ini, sehingga ini di ruas kirinya tinggal sin kuadrat alfa. Sehingga bisa kita ganti 1 kurang cos kuadrat alfa ini sebagai sin kuadrat alfa. Sehingga secara keseluruhan di ruas kiri bisa kita tuliskan 2 sin kuadrat alfa sama dengan sin alfa. Kemudian sin alfa yang ada di ruas kanan kita bawa ke ruas kiri. Di sini kan sin alfanya positif. Berarti kalau kita pindahkan ruas menjadi negatif. Sehingga kita bisa tuliskan ulang 2 sin kuadrat alfa kurang sin alfa sama dengan 0. Di sini bisa kita perhatikan bahwa kita bisa mengeluarkan sin alfa karena kebetulan di awal ini ada sin kuadrat alfa, terus di sini juga ada sin alfa. Jadi sin alfanya kan sama, bisa kita keluarkan sehingga kita bisa tuliskan sin alfa dalam kurung ya dikali dalam kurung 2 sin alfa kurang 1 sama dengan 0. Berarti sin alfa sama dengan 0 atau sin alfa sama dengan 1/2. Kita ambil untuk sin alfa sama dengan 0. Berarti alfa sama dengan 0 derajat ditambah k kali 360 derajat. Kemudian kita masukkan nilai-nilai k mulai dari k sama dengan 0. Kita dapatkan untuk nilai alfa yang pertama sama dengan 0 derajat. Kemudian kita masukkan untuk nilai k sama dengan 1, kita peroleh nilai alfa yang kedua sama dengan 360 derajat. Kemudian alfa sama dengan 180 derajat ditambah k kali 360 derajat. Kita masukkan mulai dari nilai k sama dengan 0. Kita peroleh nilai alfa yang ketiga sama dengan 180 derajat. Di sini kita cuma menampilkan nilai-nilai alfa yang memenuhi saja. Jadi nilai-nilai alfa yang tidak ditampilkan di sini artinya semua nilai alfa tersebut tidak memenuhi ya, untuk mempersingkat penulisan saja. Kemudian kita lanjut lagi untuk mencari nilai alfa yang lain. Sekarang kita beralih ke sin alfa sama dengan 1/2. Di kuadran 1 berarti alfanya sama dengan 30 derajat ditambah k kali 360 derajat. Kita masukkan nilai-nilai k mulai dari k sama dengan 0. Akhirnya diperoleh alfa yang keempat sama dengan 30 derajat. Kemudian kita lihat lagi yang di kuadran kedua. Kita gunakan rumus alfa sama dengan 180 derajat kurang alfa, alfanya 30 derajat ya. Berarti alfa sama dengan dalam kurung 180 derajat kurang 30 derajat ditambah k kali 360 derajat. Dari sini kita dapatkan alfa sama dengan 150 derajat ditambah k kali 360 derajat. Kemudian kita masukkan nilai-nilai k-nya. Di sini kita mulai dari k sama dengan 0. Kita dapatkan nilai alfa yang kelima sama dengan 150 derajat. Alfa yang lain sudah dicoba, tidak memenuhi semua. Sehingga dari beberapa langkah yang diuraikan di sini dapat kita simpulkan bahwa himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri ini adalah 0 derajat, 30 derajat, 150 derajat, 180 derajat, dan 360 derajat. Ditulis atau
disusun anggota-anggota himpunannya dalam tanda kurung terawal ini, ya, untuk menyatakan himpunan penyelesaian. Jadi begini notasinya. Jadi sekian siswa-siswi sekalian, penjelasan singkat untuk materi tentang persamaan trigonometri yang berbentuk persamaan kuadrat atau AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 dengan nilai A tidak sama dengan 0. Rangkumannya saya kira ini jelas, silahkan dibaca sendiri saja rangkumannya. Dan sebagai penutup silahkan dikerjakan soal latihan ini untuk meningkatkan keterampilan dan pemahaman kalian dalam menyelesaikan soal-soal trigonometri yang bentuknya persamaan kuadrat seperti ini. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran yang selanjutnya.